Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Anak-anak kelas 8, jumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran PPKN. Kali ini kita akan mempelajari materi bab 1 bagian 3, yaitu menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Ada dua hal yang akan kita bahas pada materi ini, yaitu yang pertama, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, dan yang kedua, menghargai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Mari kita mulai dengan yang pertama, yaitu nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa ini mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta dengan isinya. Oleh karena itu, sebagai manusia yang beriman, kita meyakini adanya Tuhan, itu diwujudkan dalam ketaatan kepada Tuhan yang Maha Esa. Ketaatan kepada Tuhan yang Maha Esa itu diwujudkan dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab ini mengandung rumusan sifat keseluruhan budi manusia Indonesia yang mengakui kedudukan manusia yang sederajat dan sama, juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara yang dijamin oleh negara. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia ini merupakan perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang mengatasi paham perseorangan, golongan, suku bangsa, dan mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tidak terpecah belah oleh sebab apapun. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini merupakan sendi utama demokrasi di Indonesia berdasar atas asas musyawarah dan asas kekeluargaan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini merupakan salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Nah, sekarang hal yang kedua yang akan kita pelajari adalah menghargai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Anak-anak, tahukah kalian bahwa Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan? Ya, semua sila Pancasila itu tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Sila-sila dalam Pancasila itu merupakan rangkaian kesatuan yang bulat sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain atau tidak dapat dibagi-bagi atau diperas. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar tentang hubungan timbal balik antara sila-sila Pancasila. Di situ dijelaskan bahwa sila yang di atas itu meliputi dan menjiwai sila-sila di bawahnya, dan sila yang ada di bawah itu diliputi dan dijiwai oleh sila-sila yang di atasnya. Sebagai contoh, sila pertama itu meliputi dan menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua itu meliputi dan menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima, tetapi juga diliputi dan dijiwai oleh sila pertama. Sila ketiga
itu meliputi dan menjiwai sila keempat dan kelima, tetapi diliputi dan dijiwai oleh sila pertama, kedua, dan ketiga. Begitu selanjutnya. Anak-anak, Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara ini merupakan kesepakatan yang sudah final. Sejarah perjalanan bangsa Indonesia sejak kemerdekaan diproklamasikan, yaitu tanggal 17 Agustus 1945 hingga sekarang ini, telah membuktikan keberadaan Pancasila yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dinamika bangsa Indonesia. Nah, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara ini merupakan kesepakatan yang sudah final karena mampu mempersatukan perbedaan-perbedaan pandangan. Di samping itu, Pancasila juga diterima oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Karena Pancasila itu merupakan kesepakatan yang final, bisa mempersatukan masyarakat Indonesia dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, maka kita harus menghargai nilai-nilai Pancasila. Kita sebagai warga negara harus menunjukkan sikap menghargai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu sikap menghargai nilai-nilai Pancasila adalah dengan mempertahankan Pancasila. Apa yang dimaksud dengan mempertahankan Pancasila? Bahwa mempertahankan Pancasila ini artinya yang pertama, kita harus melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kita tidak mengubah, menghapus, dan mengganti dasar negara Pancasila dengan dasar negara yang lain. Dan yang ketiga, mempertahankan Pancasila berarti mempertahankan NKRI. Nah, apa akibat kalau Pancasila itu tidak dipertahankan? Jika ada yang ingin mengganti Pancasila, berarti mengancam keberadaan negara Indonesia. Jika dasar negara diganti, runtuhlah bangunan negara Indonesia. Menjadi tanggung jawab siapakah mempertahankan Pancasila? Ini merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan rakyat Indonesia. Anak-anak, bagaimana upaya melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam rangka mempertahankan Pancasila? Upaya melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ini telah disarikan dalam butir-butir pengamalan Pancasila. Isi dari butir-butir pengamalan Pancasila adalah sebagai berikut. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Butir-butir pengamalannya adalah 1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. 6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. 7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Butir-butir pengamalannya adalah: 1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. 3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepo seliro. 5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. 6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 8. Berani membela kebenaran dan keadilan. 9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. 10. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. 3. Sila Persatuan Indonesia. Butir-butir pengamalannya adalah: yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. 3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. 5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 6. Mengembangkan persatuan dan kesatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. 7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. 4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Butir-butir pengamalannya adalah: 1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. 2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. 5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. 6. Dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. 5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Butir-butir pengamalannya adalah: 1. Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. 2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 4. Menghormati hak orang lain. 5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. 6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. 7.
tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. 8. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. 9. Melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Anak-anak, demikian tadi pembahasan materi kita pada kali ini. Yang pertama tentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, dan yang kedua adalah tentang menghargai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Kalau kita sudah memahami nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, tugas kita adalah menghargai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan dalam rangka mempertahankan Pancasila. Mempertahankan Pancasila ini dapat dilakukan dengan melaksanakan nilai-nilai Pancasila oleh setiap warga negara Indonesia, termasuk kita, dalam kehidupan sehari-hari dimanapun kita berada, baik itu di lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, maupun bangsa dan negara. Anak-anak, terima kasih kalian sudah memperhatikan pembahasan materi ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan menjadi bekal bagi kalian di dalam hidup di lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, bangsa, dan negara, sehingga kalian menjadi insan yang berkarakter Pancasila. Sampai jumpa pada pembahasan materi yang berikutnya.